Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Kami pun, Iya pun. pemirsa Lampung News TV Broadcast. Hari ini kita coba membahas tentang tragedi Unila yang keempat, jilid 4, part 4 ini kali ini. Dan tamu kita hari ini ada Pak Toha. Dulu Purek 3 ya Pak Toha ya, zaman Pak Muhajir ya, Rektor ya. Dan di sebelah saya ada Dr. Sarip Mahya, masih mengajar di FISIP Unila. Beliau masih mengajar ya Pak Sarip? Iya. Mantan dekan. Iya. Kali ini kita ingin bicara banyak juga, tapi dari sisi lain mungkin nanti sebagai host utama di LNTV Broadcast hari ini adalah Bang Firman Sponada. Beliau yang akan menggali lebih jauh tentang bagaimana Unila ke depan. Silakan Bang Firman. Baik, terima kasih Bang Ferdi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pemirsa Lampung News TV Broadcast dimanapun berada, kita alhamdulillah sudah ditemani oleh Bang Dr. Sarip Mahya, kemudian Bang Dr. Muhammad Toha B. Sampunajaya. Ini dua-duanya guru saya, walaupun bukan di fakultas yang sama dengan saya, tapi di luaran mereka adalah guru-guru saya, terutama Bang Sarip ini. Ini guru demokrasi saya. Hari ini coba kita uji untuk bicara demokrasi. Di Unila. Baik, nah ke Bang Sarip dulu lah ya. Iya. Ini kan sekarang Bang, kelihatannya para pendidik lah ya, itu juga sudah mulai terjangkiti penyakit hedonisme. Jadi menjadi hebat kalau ukurannya punya rumah bagus, kemudian mobilnya banyak, seperti itu kelihatannya. Beda dengan waktu saya atau Bang Sarip masih aktif kuliah di kampus dulu, yang bahkan punya motor pun jarang dosen-dosen kita Bang ya. Sekarang ukurannya kalau mau sukses ya harus punya rumah bagus 2-3, punya mobil bagus 2-3 gitu. Nah ini yang kemudian barangkali menjadi akar kenapa para pejabat perguruan tinggi, dan bukan cuma di Unila saya kira, tapi juga terjadi di banyak perguruan tinggi, itu seperti itu. Nah, pergeseran ini apa yang menjadi penyebab Bang? Dari dulu akademisi itu yang mengabdikan dirinya semata-mata untuk pengembangan ilmu kan, untuk mencetak generasi ke depan yang lebih baik. Tapi sekarang sudah mulai hedonis. Kira-kira apa yang menjadi penyebab pergeseran nilai seperti ini Bang? Ya, terima kasih. Ya, saya mencoba menjawab ya pertanyaan yang disampaikan tadi. Saya ingin mengawali dari fenomena bahwa di lingkup perguruan tinggi pun ya itu ada yang namanya kewenangan atau kekuasaan, ya itu yang pertama. Dan kekuasaan dan kewenangan yang melekat pada jabatan-jabatan baik dekan maupun rektor itu tidak terkontrol. Dan kemudian yang kedua ada pemusatan kewenangan yang terpusat pada rektor. Sementara institusi yang bisa mengontrol itu tidak ada. Dan itu sudah menjadi dalil dalam ilmu politik. Kalau kekuasaan atau kewenangan itu tidak dikontrol, itu pasti korup. Gitu. Ini adalah persoalan mendasar ketika ada perubahan dari Satker ke BLU, ya, praktis gitu, merubah manajemen, ya. Contoh misalnya Senat sekarang fungsinya pada Senat akademik. Di luar itu bukan kewenangan Senat. Ya, jadi esensi fungsi kontrol yang dilakukan oleh Senat itu praktis tidak ada. Ya, ada SPI, tapi SPI itu sifatnya administratif, ya, gitu. Nah ini adalah problem mendasar yang akibat dari itu kemudian rektor kemudian menjadi sewenang-wenang, ya, dan super body lah ya. Ya, dan
kekuasaan besar. Ya, dan akibatnya kemudian muncul ya hal-hal yang tadi disebutkan, antara lain sikap hidup pragmatis, hedonisme dan sebagainya. Jadi ini adalah akar persoalan. Kalau konstruksi kekuasaan di perguruan tinggi itu tidak dirubah, ya, maka sepanjang itu juga akan ada peluang potensi untuk melakukan penyalahgunaan kekuasaan. Dan harus dicatat ya, itu bukan hanya di Unila, ya, di UI juga pernah terjadi, dan di beberapa perguruan tinggi juga terjadi seperti itu. Jadi ini yang menurut saya yang harus dibenahi, ya, dan dibangun bersama, ya, komitmen itu untuk menjaga moralitas perguruan tinggi dan tidak terjebak pada kepentingan-kepentingan hedonisme, pragmatisme, ya. Tapi nilai moralitas itu menjadi fondasi dasar dalam membangun Unila ke depan. Ya. Baik, Bang Syarif, berarti kesimpulannya di Unila hari ini dan juga di beberapa perguruan tinggi negeri lain itu terjadi kekuasaan memusat ke seorang rektor gitu ya. Sementara ada lembaga-lembaga pengawas macam satuan pengendali internal, ada di Unila juga ada gitu, itu tidak berjalan karena cuma berfungsi administratif. Nah, ke Bang Toha ini ya. Sejauh ini apa sih yang sudah dilakukan untuk penguatan? Sebenarnya kan statuta Unila misalnya ya, yang kemudian dikuatkan lewat peraturan Menteri Pendidikan, itu kan dibuat oleh Unila sendiri itu. Ya. Nah, gimana? Maka sebenarnya kan sudah juga harusnya statuta itu yang mengatur seperti yang dikhawatirkan Bang Syarif itu, ada kontrol yang kuat, macam-macam pembagian wewenang gitu ya. Kemudian Senat itu di secara struktur organisasi perguruan tinggi dia menempati posisi teratas kan, membawahi rektor gitu. Kenapa bisa tidak berjalan seperti seideal itu di Unila? Silakan, Bang. Ya, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami pun, Kabit, ya pun. saya mencoba melihat dari sisi yang lain ya. Tadi Pak Syarif mengatakan Unila sekarang di BLU. Itu kan pergeseran karena di perguruan tinggi negeri itu ada 3 jenis ya. Masuk yang Satker, BLU dan Badan Hukum ya, PTNBH. Nah, perubahan ini Unila ini dari Satker ke BLU ya. Kemudian sekarang ini kan ingin mengejar menjadi PTNBH. Tetapi menurut saya yang menjadi kendala itu ketidaksiapan para pimpinan perguruan tinggi khususnya di Unila ini bagaimana beradaptasi dengan pola yang akan dituju yaitu PTNBH. Salah satu contoh yang menarik sebenarnya sangat drastis kita lihat perubahan. Seingat saya kita menerima mahasiswa baru itu kisaran itu setiap itu hanya 4.000-an, 4.000 paling tinggi 5.000 per tahun ya. Per tahun. Tahun ini kita 9.270. Terjadi hampir 100% ya. Lebih malah. Lebih. Nah, ini mengakibatkan kan ya terjadinya peningkatan PNBP Unila, ya kan? Nah, peluang ini juga yang membuat terjadinya ada celah untuk melakukan hal-hal yang tidak patut apalagi di perguruan tinggi ya. Nah, ini yang mesti, sehingga kalau kita bicara tentang yang sekarang diramaikan apakah perlu sistem penerimaan mandiri ini dibubarkan atau diteruskan, secara konsep penerimaan mahasiswa secara mandiri ini sangat bagus. Idenya baik, sangat bagus. Ya. Tapi diperlukan kontrol dan transparansi. Ya, kontrol dan transparansi. Dan itu yang belum ada, Bang. Nah, ya ini sih kita melihat. Tidak transparannya ini yang mengakibatkan terjadi ada celah untuk melakukan hal yang tidak terpuji itu. Jadi saya melihat itu kesiapan pimpinan menghadapi perubahan dari Satker ke BLU yang sekarang akan digadang-gadangkan tahun depan kita sudah PTNBH itu kan. Nah, hal inilah sebenarnya akan perlu perubahan sikap dan adaptasi para pimpinan menghadapi perubahan ini. Jadi saya ingin mengatakan betapapun hebatnya sistem yang kita buat, tapi kalau para pengambil keputusannya
tidak memiliki etika dan moral, ya, dia tidak ada gunanya. Nah, ini etika dan moral itu mestinya juga dituntun oleh juga sistem yang ada gitu ya. Jadi sebenarnya antara sistem dan moral iman itu saling mengisi, saling memberikan penguatan mestinya. Nah, ini yang saya melihat. Jadi hal-hal inilah yang maka kemarin kita melakukan Zoom meeting itu karena adanya keterpanggilan. Jadi keterpanggilan dan sekaligus juga kita ingin memanggil siapa saja yang pernah terlibat di Unilai. Apakah alumni, dosen, mantan tenaga kependidikan, bahwa kita harus punya kepedulian walaupun umpamanya kita tidak aktif lagi, dan itu yang ditunjukkan contohnya Prof Muhajir loh ya. Benar-benar selama ini kan dia sudah istirahat total gitu, tapi masih ada keterpanggilan. Oleh karena itu selain terpanggil juga memanggil teman-teman yang lain, kita harus menjaga marwah ini. Kalau tidak, saya ingin mengatakan ya, Bang Firman ya, saya kenal Unila itu 50 tahun yang lalu. Saya jadi mahasiswa Unila itu tahun 72. Sekarang 2002, 50 tahun. Itu satu perjalanan yang menurut saya lebih dari separuh umur saya itu di Universitas Lampung. Jadi tahu persis perjalanannya itu. Dari saya jadi mahasiswa, kemudian saya jadi dosen di situ, dan sampai hari ini. Sehingga kejadian kemarin itu membuat satu luka ya, menurut saya, yang mestinya ini tidak terjadi gitu. Tetapi ya, kalaupun ini terjadi ya kita nggak boleh berlama-lama Ya. harus move on berduka, ya. harus mulai bangkit lagi ya. Move on, Dan siap. kita harus tunjukkan bahwa kita masih siap untuk meningkatkan kualitas Unila ke depan itu. Kalau dikatakan ada yang ingin mengatakan itu ya, kita nggak perlu minta maaf lah gitu ya, karena itu masalah pribadi yang bersangkutan. Betul, tapi secara moral kita harus minta maaf yang merasa dulu pernah dibesarkan oleh Unila ini. Dan gerakan ini saya katakan gerakan moral ya. Kalau bicara gerakan moral, maka kita harapkan ya ini akan berimbas bagaimana ke depannya perubahan sistem, perubahan statuta. Bahkan kita ingin mengharapkan juga kewenangan yang ada di menteri itu menjadi hal yang perlu kita bicarakan ya. Jadi selain yang kita bicarakan internal di Unila, karena tadi katakan statuta kan Unila yang buat, tapi memang harus disahkan oleh menteri. Tetapi juga kita harus mulai juga mengangkat masalah ini. Yang seingat saya, waktu menterinya sebelum Pak Nasir itu pernah janji beliau itu akan mengevaluasi produk tentang SK nomor 17 SK nomor 19 tahun 17 itu yang muncul pada zaman 35%. Pak Nuh Muhammad Nuh, Pak Nasir ya, tapi nggak tahu nih sudah itu hilang kan Pak Nasir ya, sampai dia berhenti jadi menteri ya nggak ini. Nah, ini juga jadi catatan kita. Kalau kita mau jujur itu bukan 35% loh. Gimana ya? Karena pengertiannya 35% itu mestinya 35/100 kan? Iya. Ini bukan matematik itu. 35/65. 65 kali jumlah pemilih. Ya, lebih Jadi 50% lebih. 53,4%. Iya. Artinya setengah lebih. Penyebutnya 65, bukan 100. Artinya Iya. anggota senat itu ini sekian itu cukup, nggak ada yang milih dia, tapi kalau menteri milih dia menang menteri. Kalau mau bulan Suaranya nol rupanya. Saya. Jadi 5. Iya. Nol aja nggak dipen dia, tapi suara menteri ke dia menang dia. Karena 53,4% itu kalau dihitung. Iya, betul. Itu kan luar biasa menurut saya. Nah, saya pikir itu man. Jadi saya ingin mengatakan kita harus mulailah. Jangan terlalu lama bersedih, jangan terlalu lama ini. Mulai harus bangkit, dan kita berharap juga PLT yang baru ini bekerja dengan serius dan cepat menatanya, sehingga kita akan mendapatkan rektor yang definitif yang baik gitu, yang betul-betul Aspiratif dan amanah. demokratis ya. Ya. Baik, Bang Toha, terima kasih
Nah, kasus Unila ini kan menarik perhatian bukan cuma di Lampung. Iya, nasional. Baca di berita itu secara nasional. Forum Rektor sudah Iya, bicara ini dan Forum sudah Rektor sangat itu. dan kita bersyukurnya mereka tidak ada yang menyalahkan Unila. Betul. Menyalahkan personal. Nah, ini jadi Iya. sudah bisa dilokalisir gitu ya. Ah. Jadi kebobrokan itu bukan bobroknya Unila tapi personal gitu. Nah, karena itu tetap harus kita cari bagaimana mengubah supaya yang personal ini tidak mengorbankan institusi kan gitu ya. Nah, ke Bang Sarip, sekarang ada gagasan untuk mengubah Permen Dikbud Dikti nomor 19 tahun 2017 tadi ya tentang pengangkatan dan pemberitaan pimpinan perguruan tinggi yang punya kewenangan pasal 9 itu terutama ya, pasal 9 yang punya kewenangan 35%. Nah, itu siapa yang berwenang? Yang punya legal standing untuk mengajukan itu kan KMA pasti Bang Sarip ya, Ya. ke Mahkamah Agung karena kebetulan juga sekretarisnya orang kita pasti akan mendukung kita itu. Ini MA itu. Ini kira-kira siapa? Apakah cukup Unila? Apa bisa alumni juga yang mengajukan apa judicial review-nya gitu? Silakan, Bang. Dulu kan udah pernah dicoba, ya, tapi gagal kan, ya. Ditolak, Pak, gagalnya. Ya, ditolak. Sama Ya. Emma. Alasannya apa lo? Apa namanya? Alasan penolakan itu? Yang jelas bahwa konteks 35% itu lebih condong bukan dipersepsikan secara politik. Itu bagian dari proses manajemen yang memungkinkan pemerintah Tetap bisa kendali. bisa melakukan intervensi dari sisi manajemen sehingga ada aspek harmonisasi antara hubungan rektor dengan kementerian. Jadi kalau dari pemerintah pusat itu persepsinya adalah persepsi manajerial, ya. Nah, sementara kita menerjemahkan itu adalah tidak lepas dari konteks kepentingan politik itu. Nah, jadi itu udah dicoba sebenarnya. Nah, kemudian yang 35% itu mengakibatkan ya si rektor itu sekarang berlindung di balik kekuasaan menteri, ya. Karena Nah, orang inilah jadi yang menteri. kemudian dia merasa di internal di rektor, ya, dan di komunitasnya itu nggak merasa dia untuk bisa dikontrol. Ini yang bahayanya yang akibat dari 35% itu, ya, yang dalam realitasnya menurut Bang Toha tadi itu hampir mendekati 54%. Ya. Nah, ini rektor sekarang itu berlindung di balik kekuasaan menteri. Nah, kebetulan ya rektornya juga dia juga membangun relasi ya dengan ormas-ormas yang dia miliki. Dia juga membangun komunitas di masyarakat yang dia kelola dalam forum karakter. Ya, forum rektor bidang karakter. Ya, forum Karakter. rektor bidang Pengembangan karakter. Pengembangan karakter. Dia berlindung di balik itu dan dia merasa percaya diri bahwa dia yakin apa yang dia lakukan itu terlindung dari jaringan-jaringan seperti itu. Yang pada akhirnya jebol juga kan itu, bahwa di balik itu ya kebetulan ada KPK yang mencoba melacak ya, yang informasinya itu adalah bocoran dari salah satu orang tua mahasiswa di yang melamar di Fakultas Kedokteran gitu. Itu. Ya, saya tambahin, Man. Siap. Saya biar konteksnya nggak lepas tadi. Jadi kalau bicara tentang yang 35%, katanya sebenarnya 54%, itu kan berarti bertentangan dengan otonomi perguruan tinggi kok menurut saya. Ya, bertentangan sekali. Kenapa? Ya, kita bicara demokrasi di perguruan tinggi itu bicara otonomi, tetapi sebagian besar itu dikendalikan oleh kementerian. Nah, ini yang menurut saya menimbulkan friksi-friksi di dalam perguruan tinggi itu, katakanlah di Unila ya, sehingga
menjadi celah untuk melakukan lobby-lobby. Iya. Lobby tidak hanya di internal anggota Senat, tapi lobbynya juga mungkin tidak ke kementerian lobbynya, Ada tapi broker, kepada orang-orang yang kuat di belakang kementerian. Bisa ada terjadi. organisasi-organisasi. Iya. Itu Nah, ada parameternya nggak, Pak Toha? Ya, 35 itu parameternya apa? itulah yang saya katakan kalau Itu ditanya ada. itu nggak ada. Nggak ada. Dasarnya itu Pak ngeluarin tempo hari. Di aturannya nggak ada detailnya. Iya, apa nggak ada. harus Dasarnya. presentasinya Ya, bagus, nggak ada. didukung ini itu. Hanya nggak. tadi itu kata Pak Sarip hanya sekedar supaya ada relasi antara perguruan tinggi itu dengan kementerian, sehingga perlu ada kontribusi suara pusat itu terhadap perguruan tinggi. Tetapi itu menimbulkan kata saya sesuatu yang menjadi dalam tanda petik menjadi banci ya, Iya. otonomi itu banci akibatnya. Nah kalau sudah banci, bagaimana kita berharap untuk mengembangkan demokrasi? Orang harus sering mengatakan perguruan tinggi itu kan garda terakhir untuk penjaga moral gitu ya. moral, ya. Tapi sekarang perguruan tinggi nggak ada bedanya dengan di kantor dinas yang lain, ya. Bahkan ini implikasinya bukan hanya menteri punya suara ke rektor, tapi rektor punya suara menentukan dekan. Iya. Dekan menentukan suara ketua jurusan dan prodi. 35% juga. Itu implikasi sampai ke situ. Udah kayak di Jadi apa, kalau mau jadi ketua jurusan dekat-dekat dengan dekan, kalau nggak akan terpilih. jadi loh. seperti Dekan di pemerintah daerah aja, Pak ya. Nah itulah menurut Kepala saya. dinas ditunjuk-tunjuk gitu. Lebih Nah parah itu malah. sehingga itu kan akan menimbulkan teman-teman yang punya kualitas yang bagus sudahlah Tersingkir ya. silahkan Karena saja lah gitu nggak punya relasi-relasi ya. Nah ini yang kita sehingga nggak ada Iya. bedanya perguruan tinggi itu dengan kantor dinas yang lain. Ada Apalagi ini nanti sebenarnya. saya dikit lagi. Iya. Apalagi ke depan ini di kampus tuh boleh kampanye lagi. Iya. Ya sudah, dah. Kampus kita udah nggak ada bedanya dengan yang lain. Jangan bicara tentang otonomi. Nggak ada itu kalau seperti itu. Ya, silakan, Bang Sarip. Jadi ada jalan tengah. Dia tidak melakukan gugatan terhadap 35%. Itu yang dilakukan oleh UB, Universitas Brawijaya. Di Malang ya. Siap. Jadi ketika dia sudah terpilih 3 besar, mereka musyawarah. Ya musyawarah, sepakat aja siapa yang mau jadi rektor, kesepakatan bertiga. Nanti suara menteri ikut mereka. Oh. Itu relatif jalan tengah Aman, ya ya. untuk menghindari konflik yang berkepanjangan. Di dalam, ya. Saya kira itu bagian yang bisa dipakai model ya, Ya, untuk mengatasi kalau memang 35% ini nggak bisa dirubah. Lebih baik kita bikin konsensus begitu ya, munculkan budaya baru ya, silahkan aja siapa yang merasa terbaik di tiga besar itu, mereka bersepakat siapa gitu. Iya Bang, jadi dengan keluarnya permen tadi itu yang mengatur 35% kewenangan Mendagri untuk menentukan siapa rektor terpilih, saya kira ini bagian dari strategi pemerintah ya kelihatannya untuk mengebiri kekritisan kampus. Iya. Karena seiring dengan itu kemudian rektor yang terpilih adalah orangnya menteri, karena itu juga orangnya presiden pasti kan. Lalu lembaga-lembaga kemahasiswaan itu kan relatif Iya. lemahkan sekarang ini. Iya. Nah itu bagaimana kita mengatasi ini Bang? Sementara ekstrakurikuler pengalaman saya itu Kritisnya kurang. 70% menyumbang keberhasilan orang ketika selesai dari perguruan tinggi. Kalau cuma 30% lah ilmu yang dia dapat dari kampus itu bisa berpengaruh terhadap bagaimana dia mengabdi di masyarakat setelah lulus dari kampus. Nah sementara peluang untuk beraktivitas secara intra, secara ekstra di kampus itu mahasiswanya sudah mulai dikebiri. Termasuk di Unilang, saya kira kan banyak yang menjerit teman-teman mahasiswa itu. Gimana Abang melihat ini? Ya itu kan konsekuensi dari pergeseran paradigma tentang pengelolaan kemahasiswaan. Dulu mindset kita yang seperti Pak Firman tadi ya, bahwa aktivitas kemahasiswaan itu akan memunculkan kreativitas untuk bisa mahasiswa mandiri, kemudian bisa berkiprah dan sebagainya. Sekarang kan digeser ya kepada kegiatan kemahasiswaan itu kepada fungsi akademik ya, fungsi akademik, kemudian bahkan sekarang masuk ke dalam IKU ya,
ya, sehingga Iya. kemudian yang menjadi ukuran itu adalah prestasi formal dengan melalui sebuah proses kompetisi. Nah, sekarang model kegiatan kemahasiswaan diarahkan pada model-model pada pengembangan orientasi akademik, ya. Tapi yang paradigma lama yang zaman kita dulu itu sekarang udah mulai ditinggalkan. Oleh karena itu kemudian di beberapa tempat itu Warek 3 tidak ada, Wadek 3 tidak ada. Dia diintegrasikan ke Wadek 1 sama Warek 1 ke bagian akademik gitu. Itu model pengelolaan kegiatan kemahasiswaan sekarang begitu modelnya. Gitu. Jadi boleh beraktivitas tapi harus di bidang keilmuan gitu ya. Ya, Kalau sekarang dulu kan kita bebas-bebas aja demo macam-macam kita waktu mahasiswa. bukan ya ada sih yang prestasi yang di bidang olahraga dan sebagainya juga tetap ya itu dijadikan komponen penilaian ya dalam kinerja kemahasiswaan tetap masih diberlakukan. Ya. Tapi orientasinya sekarang begitu. Gitu. Baik, Bang Sarip. Nah, jadi kalau soal rektor yang terpilih tetap dia bisa aspiratif, tadi itu punya strateginya kita ya. Iya. Jadi yang terpilih 3 orang itu silakan kita berembuk dan kita kawal sama-sama supaya berembuk, terpilih salah satu di antara mereka, kemudian ada komitmen apa di antara mereka, sodorkan ke menteri. Iya. Nah, tapi tetap aja sekarang ada problem di Senat. Karena Senat kan yang memilih para rektor itu. Nah, sekarang bagaimana nih Bang Toa? Nah, kan pernah jadi anggota Senat semua nih. Iya. Dua-duanya nih. Bagaimana mekanisme pemilihan rektor oleh Senat itu sampai kok terpilih 2 kali menurut hitungan saya rektor yang tidak aspiratif. Publik berharap pasti si A yang jadi ternyata si B. Yang sekarang juga akhirnya si C yang jadi ternyata si D gitu ya. Jadi yang terpilih itu di luar ekspektasi publik. Publik itu termasuk kami para alumni kan. Nah, kenapa bisa seperti itu, Bang? Silakan, Bang. Ya itu kalau kenapa terjadi karena itu 35% itu. Karena 35% saya katakan tadi itu bukan 35 tapi 54% punya hak suara. Jadi kalau dari 100 berarti 54-nya itu adalah suara dari pusat. Akibatnya apa? Pada saat menjelang akan pemilihan rektor itu berlomba-lomba lah ngelobi ke pusat dengan berbagai link yang mereka miliki itu ke sana. Lomba-lomba juga bikin Iya. tim sukses ya. Nah, buat tim sukses. Kayak pilkada kalau kata Bang Sarip. Akhirnya kan suasana pemilihan rektor itu ya nggak ada beda dengan suasana pemilihan wali Pilkada. kota, bupati, gubernur. Akibatnya tidak dilihat lagi prestasi, kualitas, profesionalitas dia sebagai seorang guru besar rupanya. Mestinya itu ukurannya. Itu tapi juga nggak ada dalam ukurannya. Menjadi rektor tuh paling tidak umpamanya apa gitu, kaitan dengan masalah akademiknya gitu ya, prestasi akademiknya kan enggak. Apalagi sekarang kan ukurannya kan hanya ukuran berdasarkan kepangkatan akademik kan sekarang ya, kepangkatan akademik saja ya. Kalau seingat saya dulu kalau ingin menjadi rektor itu kan dia sudah punya pengalaman ketua jurusan, pengalaman dekan, itu menjadi pertimbangan. Tingkatan ya Pak Toa, ya, iya, tingkat bertingkat. sehingga dia pada saat jadi rektor dia kan sudah punya modal pengalaman memanage Di lingkungan sebelumnya. Kalau ini kan nggak ada Pak itu. Om belum pernah jadi dekan? Kapan dia Belum jadi pernah ya? dekan? Kapan? Belum. Wah, luar biasa juga ya. Itu. Apalagi kan dia juga pindahan dari Jambi kan ya. Ya. Terus kenapa teman-teman kampus diem aja gitu waktu pemilihan itu? Kan peluang beliau terpilih itu sebenarnya sudah kelihatan itu Bang Sarip ya dari awal. Kenapa diem aja gitu, nggak ada perlawanan? Kalau secara perhitungan suara di internal Senat kalah dia. Ya. Mestinya Pak Bujang nggak siapa? Iya. Pak Bujang. Ya, tapi karena ada tadi suara 55% itu. Gitu. Berarti krusial banget. Nah sekarang gimana kita mau mengubah permen Dikbud-Dikti ini? Sementara kemarin sudah coba uji material ditolak gitu. Ya. Ya Ada sekarang solusi tengah kata Pak Sarip tadi. Iya, tadi ada solusi tengah, Iya. tapi kan Iya. tetap harus kita ubah ini. Tapi mestinya ini kita nggak boleh putus asa lah ya. Tetap itu harus diuji lagi ke mahkamah gitu ya. Iya. Tetapi Harus jangan harus KMA bukan iya KMA. KMA ya mahkamah. Mahkamah Agung. Jangan perguruan tinggi. ya.
Dari alumni bisa juga, Pak. Enggak, jadi kan ada forum rektor gitu ya. betul. Yang mengujinya. Iya, yang diajukan Yang oleh mengajukannya. mengajukan forum rektor, jangan hanya Unila saja. Tapi forum rektor itu kan macam-macam kan, ada majelis rektor. Iya. Itulah yang mestinya mengajukan. Kalau masyarakat umum nggak bisa ya? Bisa. Ya karena itu keterkaitan dengan jabatannya mereka, ya. Nggak ada Kaitan ini, dengan nggak ada jabatan. legal standing gitu. Nggak ada legal legal standing. standing itu. Kalau ada kita. Tapi kalau forum rektor atau majelis rektor itu punya peluang. Jadi jangan secara perguruan tinggi masing-masing itu. Nah bersama ini juga akan memberikan pengaruh dari MA bahwa ya ini memang bukan masalah lokal perguruan tinggi, tapi sudah menyangkut masalah seluruh perguruan tinggi negeri Iya. kalau sudah bicara itu. Dan itu mungkin menjadi pertimbangan juga bagi mahkamah. Tapi persoalannya kan anekdot teman-teman itu. Ya rektor juga diam karena mereka menikmati itu masalahnya. Ya, jadinya. Ya ngapain dia, malah mereka menikmati itu ya, nggak usah nggak mungkin mau ngomong mereka. Iya. Itu anekdot Makanya teman-teman cari pinggiran. mungkin ya itu tadi, kalau umum nggak bisa, kalau cuma forum rektor bisa jadi macet Iya. untuk judicial review ini. Iya. Tapi Pak Sarip, permen itu ada payung hukum di atasnya nggak? Undang-undang? Iya, Pakai undang-undang berapa? Sisdiknas. Iya, Itu. di undang-undang Acuannya undang-undang Sisdiknas ada Iya. pasal berapa tentang itunya, ada nggak tentang pemilihan yang itu Saya 35%? belum Baca detail ya, tapi Ya sebenarnya ada di undang-undang perguruan tinggi ya, kan ada Hmm. undang guru dan dosen, ada undang perguruan tinggi. perguruan tinggi. Ada 3 undang-undang Nah, ya. itu juga ada salah satu payungnya memang untuk supaya tetap ada relasi tadi kata Pak Sarip itu antara pemerintah pusat dengan perguruan tinggi, maka itu diambil lah. Tetapi kalau menurut saya kalau dikejar-kejar ya nggak kuat sih di dasarnya itu ya. Iya, Nggak permen. kuat itu dasarnya. Nah, Dan- hanya sekarang Bisa nggak itu kalau ada alumni ataupun masyarakat larinya ke DPR dulu? DPR paling ya kalau bilang undang-undang. bicara bisa sih bisa-bisa saja, boleh-boleh saja. Hanya kan persoalannya hal semacam ini legal standing. siapa yang mau soalannya. Iya. Legal standingnya harus ada kalau Ini ke kan DPR. permen sebenarnya, bukan Iya. undang langsung gitu. Kalau Yang bicara- gampang dirubahnya Bisa, langsung undang-undang itu dirubah. bisa kita rubah ya, Iya, apalagi hanya apalagi peraturan menteri. menteri. Hanya persoalannya di situ mau tidak. Mau tidak. Nah, kalau kata saya itu harus forum rektor yang mengajukan atau majelis rektor. Oke. Nah, jadi kan benar. Tapi kalau hanya Unila saja atau perguruan tinggi negeri satu aja, Kurang kuat ya. nggak kuat itu. Baik Bang Toha, Bang Sarip. Nah sekarang ini kembali ke Senat tadi. Senat itu kan sesungguhnya kewenangannya seharusnya tinggi banget kan ya. Dan itu diatur di statuta. Tapi saya baca di statuta Unila itu memang nggak ada kriteria orang bisa menjadi ketua Senat, sekretaris Senat gitu. Pokoknya Senat itu rektor dan wakil rektor, para dekan, dosen 4 orang per fakultas, 2 orangnya profesor, 2 orangnya non profesor. Seperti itu aja, nggak ada kriteria. Syarat. Nggak ada syaratnya. Harus misalnya Harus seperti Bang begini, Toha pernah tadi ya, pernah dekan. dekan gini gitu nggak ada. Atau kalau belum jadi doktor definitif gitu. Nah barangkali itu yang menjadi alasan kenapa Pak Muhadjir kemarin bilang harus diubah nih statuta ini. Nah kalau Bang Sarip melihatnya poin-poin krusial di statuta Unila itu yang perlu diubah yang mana aja nih? Ya, sebenarnya dulu sudah dibuat draftnya, bahkan nyaris selesai, ya diketuai oleh Profesor Akib, ya, dan Akib. saya termasuk salah satu yang Timnya, Pak ya. bukan, saya Bapak termasuk jadi pembahas. dekan waktu masih dekan, Ya, ya? masih dekan, jadi saya jadi pembahas utamanya waktu itu. Relatif lebih bagus ya konsep yang ditawarkan oleh Tim itu ya. Prof. Akib waktu itu dan kawan-kawan ya. Tapi itu nggak ditindaklanjuti oleh rektor baru ya. Almarhum atau ini? Yang sekarang ya. Nah, kemudian dari sisi kelembagaan sebenarnya sekarang relatif lebih bagus karena ketua senat tidak lagi dijabat oleh rektor, Rektor, ya. ya. Harusnya dengan posisi seperti itu dia harus lebih independen, Lebih independen. dan melakukan fungsi kritisnya. Tapi kan Yang realitasnya nggak begitu. Senat kemudian menjadi subordinasi Iya. dari rektor. Subordinasi. Gitu.
akhirnya nggak fungsional. Jadi dia hanya fungsi legitimasi formal, mengesahkan, menyetujui, ya, dan tidak banyak menawarkan alternatif di situ. Inilah yang jadi problem imbas dari 35% itu, ya dampaknya juga pada keanggotaan Senat dan fungsinya seperti itu. Dan Senat sekarang itu hanya ngurus masalah akademik. Ya, menurut akademik. Administrasi keuangan lain, kepegawaian nggak ada kewenangan. Jadi fungsinya direduksi, itu disempitkan, hanya akademik aja. hanya akademik saja. Gitu. Karena harus direvisi ya. Dan Ya. itu saya kira ya orang sekaliber Pak Muhadjir yang ngomong pasti karena memang krusial banget masalahnya gitu. Ya. Nah sekarang ini Bang Sarip sama Bang Toha, ini kan ada wacana akan keluar undang-undang Omnibus Law ya, terkait pendidikan. Jadi 3 undang-undang itu akan digabung tuh. Undang-undang Sisdiknas digabung dengan Undang-undang Guru dan Dosen dan Undang-undang Perguruan Tinggi. Ini digabung jadi satu. Nah kemudian semua PTN se-Indonesia ini akan menjadi badan hukum. Jadi nggak perlu lagi ada kriteria-kriteria itu. Jadi semua PTN otomatis badan hukum, nggak lagi blue gitu ya, nggak lagi BLU. Nah itu kalau Unila mungkin siap lah ya, karena dari sisi fasilitas sudah oke gitu. Nah tapi kan soal pengelolaan, transparansi, kemudian akuntabilitas ini juga masih berproblem kan, seperti Abang bilang tadi. Itu gimana optimisme kita menghadapi Unila menjadi badan hukum? Siapa nih? Pak Sarip? Bang Oh, Sarip, ya. Ya, jadi memang salah satu ukurannya untuk jadi PTNBH itu berapa besar aset perguruan tinggi itu. Itu juga menjadi salah satu persyaratan. Berapa kaya? Iya. Semakin dia kaya, semakin cepat PTNBH-nya. Logikanya kalau dia sudah kaya kan nggak perlu lagi macam-macam kan ya. Kemudian juga kontribusi dari pusat kan nggak terlalu banyak amat karena sudah kaya. Makanya salah satu itu dilihat dulu asetnya. Makanya kenapa kemarin kita di Unila itu semua aset itu mulai Hitung. iya, di manage dengan baik Inventarisir gitu ya, dalam konteks untuk menuju PTNBH. Sehingga kita melihat di situ lama kenapa muncul para yang kritis. Jadi perguruan tinggi itu kan menuju kepada komersialisasi pendidikan akhirnya. Komersialisasi. Nah, ini yang menurut kita yang sampai saat ini kan kita menganggap pendidikan itu bukan untuk mendapatkan uang sebenarnya mestinya. Ya, jangan dianggap untuk memberikan pendapatan, mestinya jangan berpikir gitu. Sama sering saya katakan juga, contohnya saya kena di lingkungan, pengelolaan sampah itu jangan dikejar berapa pendapatan yang mengelola sampah ini, enggak begitu. Itu harusnya kontribusi dari pemerintah. Harus bersih. Harus bersih, itu tanggung jawab pemerintah. Jangan dari situ bahwa ingin mendapat. Nah, saya melihat sinilah timbulnya jor-joran kenapa sampai uang kuliah itu menjadi mahal ya di perguruan tinggi PTN itu karena berbagai macam, walaupun dikatakan ditutupi dengan sekian orang, sekian banyak, sekian persen yang dapat beasiswa, tetapi kan tetap orientasinya itu ke masalah dana supaya terpenuhi. Karena asumsinya kan lama-lama kan kemandirian mestinya pemerintah kan tidak, walaupun juga tetap disupport oleh pemerintah. Nah ini yang saya melihat hal yang menurut saya ketidaksiapan tadi itu. Kita tidak siap Unila itu secara moral ya, pengelola pimpinan kita menghadapi untuk perubahan dari BLU ke PTNBH. Karena itu bicara pergeseran dan situ udah bicara tentang aset. Nah itu yang menurut saya yang harus menjadi catatan kita. Bukan berarti kita nggak boleh. Saya lebih setuju PTNBH ya, kita bisa mengelola sendiri sebenarnya kan. Kalau BLU ini kan boleh mengelola sendiri tapi harus lapor. Nggak harus lapor. Untuk PTN ini bisa langsung kita mengelolanya. Nah itu kalau PTNBH mengelola sendiri, moral hajat muncul di tengah-tengah pimpinan ya rusak kan itu. Ya. Baik. Jadi bancaan nantinya saya khawatirnya.
Baik, Bang Toha. Nah, jadi ke Bang Sarip sekarang. Ini kan kelihatan ya kalau dari disampaikan Bang Toha itu status Badan Hukum Perguruan Tinggi, kemudian BLU Perguruan Tinggi, nggak lagi Satker itu untuk mengurangi peran-peran pemerintah mendanai kampus-kampus. Kelihatannya begitu, Bang ya. Padahal kan sudah jelas itu di perubahan keempat amandemen Undang-Undang Dasar kita bahwa di pasal 31 ayat 4 itu kalau nggak salah, negara wajib memprioritaskan minimal 20% untuk membiayai pendidikan, termasuk perguruan tinggi kan. Iya. Nah, kalau sekarang ini APBN kita tahun 2022 ini 3.000 sekian triliun, maka 600 triliun itu untuk mendanai pendidikan gitu. Nah, sementara di perguruan tinggi yang BLU atau Badan Hukum itu nomor 1 sumber pendapatannya masih SPP, sumbangan pembinaan pendidikan gitu. Nah, gimana Bang Sarip waktu masih jadi dekan kemarin? Ada nggak sih subsidi dari negara ini untuk kampus gitu di luar dari SPP yang itu kebanyakan membebani orang tua siswa gitu, Bang? Ya, gini ya, arah dari negara kita itu ke depan dan sampai sekarang sudah dimulai itu pada 3 ciri. Itu liberalisasi, kompetisi, dan privatisasi. Privatisasi. Ya, privatisasi. Nah, kita akan ke sana ya. Jadi peran negara itu nanti Kurang menjadi terus. sangat minimal. Berkurang terus. Sangat minimal. Semua tergantung pasar itu. Oleh karena itu dalam melihat PTNBH nggak cukup dilihat dari kesiapan manajerial ya. Apalagi tadi Bang Toha bilang itu ada tujuan komersialisasi. Itu nggak mungkin. Yang kedua, kondisi lingkungan di Jawa dengan di luar Jawa sangat berbeda. Ya, selama ini yang sudah masuk PTNBH di luar Jawa itu baru Makassar, USU, Siakwala kayak terakhir ya? Siakwala ya? terakhir. Andalas sama Aceh ya. Ya, Siakwala ya, Aceh. Itu baru 4. Bahkan sekelas UB dulu pernah nolak. Saya nggak mau ya. Ya, itu. Jadi artinya memang pertimbangan daya beli masyarakat harus dihitung. Ya. Bahwa kemudian ada kebijakan subsidi dan sebagainya, betul ada, tapi jumlahnya nggak terlalu besar, nggak signifikan. Jadi pertanyaan kemudian, kalau begitu pendidikan itu untuk kepentingan siapa? Ya, pada akhirnya kalau mengarah pada privatisasi kepada mereka yang punya akses finansial yang lebih itu. Bagi mereka yang nggak punya akses finansial itu ya terpaksa dia milih ke tempat lain. Nah, ini dunia pendidikan kita arahnya kan ke sana. Oleh karena itu harus dipertimbangkan secara kritis ya dampak dari PTNBH itu terutama untuk masyarakat ya. Nah, sekarang misalnya kita lihat kalau di Jawa itu dari sisi input relatif tidak ada masalah. Populasi penduduk terbanyak di Jawa. Kemudian orang-orang luar Jawa sekolahnya ke Jawa. Pertumbuhan ekonomi pusat di Jawa. Di kita gimana Unila? 90% ya itu masih lokal ya. Itu. Apakah kemudian kita nggak mempertimbangkan faktor itu? Itu kan ada di situ di dalamnya ada profil tentang kemampuan daya beli masyarakat gitu. Oleh karena itu menurut saya BLU untuk sementara relatif ideal lah untuk sekelas Unila ya. Untuk sekelas Unila ya, sambil kita mempertimbangkan ke depan. Itu menurut saya. Ya, berarti PTNBH oke sepanjang dia tidak memberatkan orang tua. Ya. Nah, berarti sistem subsidi juga harus jalan seperti zaman dulu kan. Iya. Mahasiswa itu disubsidi oleh negara sekian 10.000 sehingga kita bayarnya murah gitu kan. Iya. Nah, mungkin nggak Bang Toha negara mensubsidi lagi gitu dengan model ke arah privatisasi yang seperti sekarang ini? Ya, memang sampai saat ini sih bukan hanya BLU ya, PTNBH juga masih disubsidi oleh negara. Tapi besarannya itu yang mengecil lama-lama kan gitu. Jadi tetap memang ada ya. Tetapi sekarang ini kalau kita lihat
subsidi itu lebih banyak kepada infrastruktur, ya, pada infrastruktur, bangun laboratorium, itu baru gitu ya. betul. Nah, kalau kita lihat kan itu yang menjadi persoalan. Jadi saya juga ingin mengatakan bahwa juga harus dilihat bagaimana penduduk, karena alasannya kok kita bilang Lampung ini daerah, bukan lagi daerah kan ya. Lampung tuh Universitas Nasional yang ada di Lampung, bahasanya kan begitu. Tetapi mau tidak mau juga kan harus lihat bagaimana kondisi masyarakat Lampung sendiri. Nggak bisa kita abaikan itu. Kalau di Jawa wajar-wajar saja, ada penduduknya banyak, pusat pertumbuhan ekonomi di sana, pusat perkembangan teknologi di sana. Kalau kita mau jujur juga kita lihat ya, yang masuk 500 besar perguruan tinggi tingkat world class ya, dunia, di tingkat dunia itu semuanya di Jawa. Nggak ada yang di luar Jawa. Ya. Karena memang akses kemudian lingkungannya mendukung gitu ya. Nah, ini yang mesti dipertimbangkan. Jadi kita berharap boleh kita mempersiapkan untuk ke PTNBH ya. Tapi memang sekarang dengan kondisi kita sekarang ini juga menjadi, walaupun waktu itu pernah dikatakan berubah PTNBH UKT sekarang istilahnya, bukan SPP ya, tidak akan naik, nggak bisa, pasti mau-mau akan naik itu ya. Karena nggak bisa dibantah ya dengan ada perubahan itu, dengan perubahan manajemen. Ya, ini yang menjadi masalah kita. Jadi mudah-mudahan gitu ya, ke depan Unila ini boleh dipersiapkan menuju PTNBH, tapi tidak terlalu emosional lah ya. Ini kan ditargetkan dulu ya. Iya, ini ditargetkan harus 2023 sudah PTNBH gitu. Tapi kita sendiri persiapan sumber daya manusianya, kemudian fasilitas yang kita miliki, ini kan kacau kalau menurut saya ya. Perkuliahan sekali ini bayangkan 9.000. Itu terpaksa hibrid katanya. Hibrid pembelajarannya dia. Hibrid itu berarti ada yang terbuka, yang langsung sekaligus yang ada yang luring langsung daring gitu ya. Tapi fasilitas itu dia satu fakultas itu nggak lebih dari 5 ruang paling punya. Jadi paling banyak 5 ruang. Kayak seperti kami di FKIP itu hanya ada 3 Pak. 3 ruang yang bisa perkuliahan secara hibrid gitu. Nah, asumsinya kan begitu. Sehingga kita bisa mengatakan perubahan itu akan terjadi ya. Dan kalau tidak hati-hati ya, perubahan itu menuju yang bersifat negatif, menurunkan kualitas. Saya khawatirnya itu. Tidak mengabaikan perkembangan teknologi ya, dengan teknologi bisa aja betul. Tapi tidak bisa dibantah. Perkuliahan secara luring langsung itu lebih baik dibandingkan dengan daring. Itu nggak bisa dibantah secara ini. Dan sampai sekarang itu ya, itu nggak dievaluasi apakah pembelajaran dengan online itu efektif atau tidak. Betul gitu. itu. Cuman pengalaman saya secara pribadi tidak efektif, itu aja. Itu. Iyalah, banyak hal yang nggak bisa disampaikan secara daring. Bang Firman, saya coba bertanya. Iya. Ada 2 yang saya ingat ini dari persoalan tadi. Di kampus ini berubah dari zaman era saya kuliah dulu, kebetulan nggak di sini karena jurusannya memang nggak ada waktu itu, mana puluhan tahun yang lalu, yang mana saat itu pemerintah tidak melihat soal kaya miskin atau punya uang atau tidak punya uang. Semua masuk proses tes, yang lulus passing grade-nya itu yang diterima. Dan dia bisa milih di mana aja. Kalau dia di sini penuh karena passing grade-nya nggak baik kan akan terlempar di tempat lain, kan ada 3 pilihan kalau nggak salah dulu itu. Ada 2 persoalan saya lihat di sini, bahwa ada perguruan tinggi akan menjelang bisnis privatisasi kata Pak Sarip tadi, karena dia harus mandiri. Kemudian yang kedua, ada lagi satu lagi, dia mengelola proyek pembangunan yang langsung dari APBN, ada juga dana hibah. Nah, saya lihatnya di sini persoalan itu akan makin timbul. Fokusnya tidak lagi kepada pendidikan,
Yang satu fokus pada badan usaha bagaimana menarik uang dengan alasan untuk pembangunan, tetapi tetap disubsidi dari APBN ataupun APBD daerah. Contoh ITERA aja ada dari provinsi, ada dari kota yang menyumbang ke sana. Walaupun provinsi sebenarnya masih banyak yang bisa disumbang itu ke daerah-daerah untuk SMA, untuk apa yang kurang di daerah. Nah, tetapi kenapa kita melihat ini harus dijadikan proyek itu dibiarkan ke tenaga pendidik yang mengelola itu. Karena dia bukan bisnismen kalau menurut saya, bukan bisnismen. Dua yang dia kelola. Akhirnya dia fokus bukan kepada pendidikannya, dia fokus kepada kerajaannya nanti di dalam itu supaya bertahan. Ini si A akan mengganti si ini terus kalau sampai pensiun. Nah, mungkin pandangan Pak Sarip dan Pak Toha dari sisi itu, apakah perlu dipertahankan perguruan tinggi itu mengelola bisnis? Begitu juga mengelola dana APBN, APBD yang bukan bidangnya gitu dia. Dia pendidikan gitu, bukan bidang. Bidang keilmuan misalnya kan. Bidang keilmuan. Ya kan, Pak? Ya. Saya pernah ke Korea Selatan, Pak. Korea Selatan ke Salah satu universitas. Iya. Jadi di sana modelnya perguruan tinggi berbisnis itu kerjasama, misalnya antara Samsung ya itu dengan perguruan tinggi ya, gitu. Ya. Ada pengusaha di belakangnya ya, Samsung ini ya. Jadi sifatnya kolaborasi, bukan kemudian bikin perusahaan, bikin pom bensin misalnya, itu bukan begitu. Tapi perguruan tinggi menjual kepakaran, kemudian kolaborasi dengan perusahaan. Itu modelnya. Jadi kemudian ada kolaborasi. Ya, ilmu itu kemudian menjadi berkembang dan dia bisa menghasilkan sesuatu. Ya, itu bukan ada pengertian bisnis murni ya, bikin hotel dan sebagainya. Itu kira-kira ya. Jadi kalau misalnya di Lampung misalnya ada fakultas teknik, dia ada perusahaan gitu, kemudian kerjasama dengan teknik. Di dunia pendidikan di FKIP juga begitu, antara teknologi dan pengusaha digabungkan. Si pengusaha memang bisnisnya, si teknologinya dari peneliti ini kan. Perguruan tinggi itu jadi bisa menyalurkan keahliannya. Ada laboratorium, ada tenaga ahlinya, tempat risetnya bisa digunakan seperti itu. Ya, konsepnya bukan menjadi pengusaha ya, bukan dagang dalam pengertian itu, tapi menjual kepakaran, kemudian dia berkolaborasi dengan perusahaan-perusahaan. Akhirnya dapat fasilitas lebih, karena menghasilkan di perusahaan itu. Betul, itu kira-kira Pak Ferdi. Ya, makanya sebenarnya konsep pada zaman Pak link and match itu sebenarnya Pak Harta itu. Ya. Link and match itu bagaimana ada link antara perguruan tinggi dengan para bisnis pengusaha. Kan kita ini sekarang kan setiap perguruan tinggi punya badan usaha sendiri gitu. Itu yang menurut kata Pak itu bagaimana kita bukan orang profesional bidang itu. Kita kan profesionalnya adalah sebagai pendidik gitu. Kita punya ilmu teknik gitu ya, keteknikannya. Tetapi profesional dalam konteks bisnis itu ada ilmu tersendiri dan ada teori manajemen SDM juga Pak. Nah makanya itu bisa jadi dipraktekin di pengusaha. Betul kata Pak, ini kan perlu kerjasama itu tadi, link and match. Katakan umpamanya teknik dengan perusahaan apa, kemudian fakultas ekonomi dengan pihak bank apa waktu itu, sehingga sekaligus bisa menyalurkan sekaligus tempat pelatihan mahasiswanya. Legal corporate juga bisa. Nah, legal corporate bisa. Mestinya gitu. Tapi kan ini ada kecenderungan perguruan tinggi itu bikin badan usaha sendiri gitu. Punya hotel sendiri, punya supermarket sendiri kan. Jadi kan betul tadi Pak. Jadi
bukannya Bukan kita mengecilkan, Pak. Bukan mengecilkan, ya. Iya, iya. Bukan bidangnya. Bukan bidangnya. Kalau semua mau diambil kan nanti bingung. Ya. Nanti prioritasnya jadi malah terbengkalai. Iya. Jadi urusan pengembangan ilmu Yang itu yang utamanya kita ini. khawatirnya akhirnya kan akibatnya pendidikannya nggak terus dengan baik, kemudian usahanya itu nggak berkembang dengan baik juga. Betul. Ya, makanya memang perlu kerjasama tadi itu. Dulu ada konsep namanya ABG katanya ya, akademisi, bisnis, dan Bisnis. government. Iya. Nah, Betul. Link and ini link and match-nya itu yang perlu kita lakukan gitu. Sekarang ini kan banyak sekali hasil-hasil riset perguruan tinggi itu tidak dimanfaatkan oleh perusahaan-perusahaan. Iya. Apakah salah di perguruan tingginya atau perusahaan tidak tertarik? Nah, ini nggak tahu juga. Iya. Nah, ini yang mestinya coba ditengahi oleh pemerintah ya. Bagaimana hasil-hasil riset perguruan tinggi itu ya dimanfaatkan secara optimal oleh para bisnismen ini pengusaha perusahaan-perusahaan besar yang Iya, ada. seperti di Amerika, Eropa kan Iya, gitu, Pak. sehingga- Dimanfaatin pengusaha itu rata-rata mereka. Nah, ini yang mestinya jangan berlomba-lomba bikin badan usaha semua gitu. Badan usaha semua baru berjalan seminggu 2 minggu nggak jalan Nggak lagi jalan. usahanya. Dan baru habis. baru sekali panen nggak jalan lagi usahanya. Gimana Bang? Oke, Bang Duran, silakan. Sudah 1 jam nih. Iya, silakan kalau ini mau Iya. ditutup atau beri kesimpulan. Baik, kita cuman ada jatah 1 jam nih Bang Sarip. Ya, Bang ya. Tua. Iya. Bukan apa-apa. Pemirsanya nggak betah kalau nonton tayangan Betul. lebih 1 jam, betul. Iya, iya, iya. Sebenarnya masih banyak yang perlu digali dari 2 tokoh. Iya. Ini idola saya nih. Barangkali closing statement Bang Sarip, apa yang bisa kita Ambil. harapkan dari Unila lah sehingga dia bisa cepat bangkit gitu ya, Iya. cepat kuat lagi gitu. Silakan Bang Sarip, 2 Ya, menit ya. Kalau saya ya dari musibah yang menimpa Unila ini sudah saatnya ya dosen, mahasiswa ya untuk selalu bersikap kritis ya terhadap fenomena yang muncul di Unila ini. Tidak boleh diam, tidak boleh pesimis, dan selalu ya kita mempertanyakan sesuatu di balik kebijakan itu, karena ini bagian dari fungsi kontrol. Tanpa ada kontrol dari mahasiswa, dari dosen, dari senat, dan membiarkan rektor memiliki kekuasaan mutlak, itu sangat berbahaya. Itu aja. Baik, terima kasih Bang Sarip. Silakan Bang Toa. Ya, dengan adanya topan dan badai di Unila ini, ya, yang namanya topan dan badai pasti akan berlalu dia. Ya. Oleh karena itu, dengan adanya Sturm and Drang ini, kita berharap itu memantik kita bahwa ke depan kita harus lebih waspada lagi, ya, lebih amanah lagi dan lebih transparansi lagi. Dan apa yang kita lakukan dalam 2-3 hari ini, baik teman-teman, alumni, dosen, karyawan, para sesepuh, itu dalam konteks kita bagaimana menggairahkan lagi gerakan moral di kampus itu harus tetap hadir, ya. Yang menurut saya dalam 5 tahun terakhir ini gerakan moral itu tenggelam gitu ya, tenggelam. Nah, ini menjadi catatan bagi kita ke depan. Kita berharap kampus tetap menjadi idola untuk gerakan moral ini. Amin. Saya pikir itu. Baik, terima kasih Bang Sarip dan Bang Toha, saya dan Bang Ferdi. Pemirsa, amit mundur dan mudah-mudahan bisa kita dapat manfaat dari tema ini, dan insya Allah nanti kita akan lanjutkan lagi tema tentang Unila dengan narasumber yang lain. Dan pemirsa, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Iya, terima kasih. Aduh. In, apa kabar In? Ya